Kembali bersama Dilma Kitchen. Hari ini akan membuat cake marmor rasa santan. Biasanya kalau di Jerman mereka buat pakai susu atau hanya coklat dicairkan. Saya akan padukan dengan santan sehingga dia rasa Asianya tetap ada ya, tetap muncul. Bahan-bahan yang kita pergunakan 500 gram tepung terigu, 5 telur utuh, 250 gram gula putih, bisa ditambah atau bisa dikurang, 250 gram mentega cair, jangan beku, asli dari kulkas ya, 1 bungkus bubuk vanili, dan 10 gram pengembang, sedikit garam. Ini akan kita buat menjadi adonan tepung, gula, telur, mentega, pengembang, garam, dan bubuk vanili. Bahan untuk coklat atau untuk campuran kita pakai di sini coklat, bisa juga hanya pakai coklat bubuk. Di sini saya pakai 100 gram coklat ditambah 1 sendok coklat bubuk. Di sini santan saya pakai kurang lebih 50 ml, bisa ditambah sedikit atau bisa dikurang, dan 1 sendok gula putih. Sedangkan ini cetakan sudah kita oles dengan mentega ya. Pertama akan kita cairkan coklat, kita akan masukkan santan, juga gula putih. Ini sisa coklat saya kemarin, sayang untuk tidak dipakai, dan coklat bubuk. Ini akan kita masak berlahan sehingga dia cair, dan akan masak coklatnya hingga coklat batangnya hancur, atau coklat yang masih keras tadi hingga hancur. Bisa juga pakai coklat batangnya, tidak apa-apa. Jika tidak punya coklat batang, bisa juga hanya coklat kakao atau bubuk kakao saja. Encer begini kita akan biarkan hingga dia dingin ya. Ini dia sudah hancur semua. Kita akan biarkan ya. Sekarang kita akan membuat adonan. Kita akan masukkan gula. Kita akan masukkan mentega cair. Kita akan mixer hingga dia benar-benar tercampur ya. Sedangkan sementara kita akan campurkan garam, pengembang, dan bubuk vanili. Cek lagi adonan kita. Kita biarkan hingga benar-benar tercampur ya bun. Setelah tercampur rapi begini, ya, kita akan masukkan telur satu persatu ya. Kita akan campurkan satu persatu. Tetap campur hingga dia naik. Adonan cantik begini kita akan turunkan tingkatan atau kekencangan dari mixer, dan kita akan masukkan tepung berlahan. Dan beri sedikit santan sekitar 1-2 sendok makan. Adonan tercampur rata, dan kita masukkan sedikit lagi santan sehingga adonan tidak terlalu kental ya. Ingat, ini adonan akan kita bagi dua.
separuh akan kita beri adonan atau campuran coklat yang sudah kita lelehkan tadi atau yang sudah kita masak tadi. Dan separuh lagi akan kita masukkan ke dalam loyang. Sekarang ini coklat sudah dingin. Dan ingat, oven akan kita panaskan 175 40 sampai 45 menit. Tetapi tergantung oven kita masing-masing juga ya. Ini cetakan sudah saya olesi dengan mentega. Jika tidak diolesi dengan mentega, nanti dia akan lengket dan kue kita akan hancur ya. Ini dia. Sekarang kita akan masukkan sebagian atau separuh dari adonan. Ini separuh dari adonan tanpa coklat sudah saya masukkan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan. Sekarang kita akan campurkan coklat dengan adonan putih. Saya akan mixer sebentar saja sehingga dia benar-benar tercampur. Nah, kita mixer sebentar hanya untuk mencampurkan coklat saja. Setelah adonan atau coklat kita campurkan rata dengan adonan separuh dari adonan semula. Ini dia. Seperti saya bilang, coklat bisa ditambah dan dikurang tergantung kita maunya rasa coklatnya lebih. Sedangkan separuh dari adonan kita sudah ambil dan sudah masukkan ke dalam loyang. Ini. Sekarang akan kita masukkan adonan coklat. Adonan coklat sudah kita masukkan ke dalam dan akan kita kerok dari bawah sehingga adonan tercampur ya. Usahakan setidaknya campuran putih juga ada di atas. Rasa santannya terasa ini dan lain dari marmor kuchen biasa. Tercampur rata begini. Ketuk sedikit, lebih kurang 40 sampai 45 menit dan tergantung oven kita masing-masing. Sudah selesai dipanggang, ternyata saya panggang kurang lebih 55 menit ya. Tadi saya katakan 40 sampai 45 menit. Setelah cake atau kue matang, jangan langsung keluarkan dari oven, matikan. Biarkan dia temperatur menyesuaikan dan setelah 3-4 menit kita akan buka oven dan kita akan angkat dan akan biarkan dulu begini. Setelah kue marmor atau cake marmor santan sudah dingin begini, kita akan keluarkan dari cetakan atau dari form ya. Ini dia, cantik ya. Kita akan keluarkan. Pertama akan kita korek sedikit pinggirannya sehingga nanti dia tidak rusak. Sekarang kue akan kita tuang dengan cara begini. Kita sesudah kita korek semua pinggiran, kita akan balikan ini. Loyang akan kita tarik berlahan, hati-hati, siapa tahu dia lengket sehingga dia tidak pecah ya. Wow, ya, marmor cake sudah jadi, sudah dingin, tinggal dipotong. Sekarang akan kita potong kuenya. Kita akan cek. Cakep ya. Ini dia cake-nya.